المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنهم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan kajian kita, yaitu mungkin masih kita bahas mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang ketiga yaitu percaya pada segala kitab yang diturunkan dari langit, adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya. Adapun yaitu dengan ijmal saja dan aturan suhuf inilah yang mu'tamad. Jadi maksudnya rukun iman yang keempat ini kita percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, yang jumlahnya yang disebutkan di kitab ini, kalau kita kumpulkan semua kitab kemudian kita gabungkan dengan semua lembaran-lembaran ataupun suhuf disebutkan, itu total jumlahnya ada 104 kitab. Kalau kita total ada 100 suhuf dan 4 kitab, 100 lembaran dan 4 kitab. Dengan perincian, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah 4 jadi. Kemudian 60 suhuf, yaitu diturunkan kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam. Kemudian 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. 60 tambah 30 90. Kemudian 10 suhuf kepada Nabi Musa. Jadi totalnya semua kitab yang diturunkan yaitu 104 kitab. Nah, ini semua kita sebagai mukmin muslim yang mukallaf wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab kita. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Para nabi dan orang-orang mukmin mereka semua beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada kitab, kepada malaikat, dan kepada hari kiamat. Maka kalau ada orang mengingkari bahwa kitab-kitab tersebut bukan daripada Allah,
dalam artian tidak beriman bahwa kitab itu adalah kitab Allah, kalamnya Allah, maka dia dihukumi kufur, berada dalam kesesatan yang jelas. Dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, maka mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Maknanya mereka berada dalam kekufuran. Maka harus wajib kita imani bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan yang kita sebutkan tadi itu adalah dari Allah. Itu semua adalah firman dan kalam-kalam Allah, baik itu Al-Quran ataupun yang ada diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat atau Injil kepada Nabi Isa ataupun Zabur kepada Nabi Daud ataupun suhuf-suhuf tadi yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Wajib kita imani itu adalah kalamnya Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi kitab-kitab itu bukan karangan nabi-nabi, itu bukan. Injil bukan karangan Nabi Isa, Taurat bukan karangan Nabi Musa, Al-Quran juga itu bukan. Itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Al-Quran. Kalau kita yakin Al-Quran saja kalamullah, sementara Taurat, Injil, Zabur itu bukan, enggak diterima. Karena Al-Quran disebutkan, Taurat disebutkan, Zabur disebutkan dalam Al-Quran. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, kata Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya kami Allah menurunkan kitab Taurat. Fihi, di dalamnya, hudan wa nur, ada petunjuk dan ada cahaya. Inna, kami, maksudnya kami itu Allah, aku Allah menurunkan kitab yang namanya Taurat. Kalau kita tidak percaya Taurat itu bukan dari Allah, berarti kita mengingkari apa yang di dalam Al-Quran, rusak keimanan kita. Begitu Pak Zabur, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab berupa Zabur. Kalau kita ingkari Zabur itu bukan daripada Allah, juga nggak diterima kita. Begitu juga Injil dan suhuf-suhuf itu, suhuf Ibrahim wa Musa, harus kita imani. Kemudian menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup kita imani begitu saja, tapi harus juga kita imani segala apa yang ada di dalamnya itu semua benar adanya. Bukan dongeng-dongeng semata, bukan. Itu semua benar. Kenapa benar? Ya, karena Allah itu maha benar. Apa yang difirmankan Allah, yang disebut dalam Al-Quran, itu semua firman Allah. Tidak mustahil ada kedustaan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, karena semua kitab itu firman Allah. Sementara Allah firmankan dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi haditha. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih sangat benar perkataannya melebihi Allah. Maka selepas kita yakini itu kalam Allah dan kita imani semua yang difirmankan di dalam kitab-kitab tersebut benar semua, dan 100% benar. Tidak boleh ada pun sedikit pun kita ragukan. Ini yang asli diturunkan kepada Nabi tersebut, yang kitab aslinya. Karena ada sebagian kitab yang hanya dijamin kemurniannya sampai hari kiamat hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, 3 kitab tersebut itu sudah banyak terjadi perubahan. Maksudnya ini yang kita benarkan, ini kitab yang memang saat itu benar diturunkan kepada para nabi di saat itu. Semua itu yang belum tersentuh perubahan-perubahan, entah itu Taurat, Zabur ataupun Injil yang murni seketika itu diturunkan kepada nabi yang 3 tadi,
Ya, itu semua benar, hak 100%. Tapi kalau Taurat, Injil, Zabur yang sekarang ini sudah nggak murni. Jadi ada kurang lebih 6, termasuk yang paling banyak dirubah itu kitab Injil. Injil ini paling banyak perubahannya. 1500 tahun ketika Nabi Isa ini diangkat, itu sudah banyak dibuat kitab-kitab, hampir 600 kitab yang mereka buat, namanya Injil. 600 kitab yang isinya semua saling tabrakan. Maka pendeta-pendeta mereka, orang-orang besar mereka, ya kiai mereka berkumpul musyawarah, mereka koreksi dari semua Injil itu. Yang bisa mereka terima, yang bisa mereka pakai hanya 4 jenis kitab yang kemarin sudah yang sebutkan. Ada namanya Matius, ada namanya Markus, ada namanya Lukas, ada namanya Yohanes. Ini rujukan mereka, orang-orang Nasrani ahli kitab itu kalau ada masalah. Sebenarnya 4 kitab ini juga banyak terjadi, masih banyak terjadi penyelewengan. Karena kitab ini belum tidak murni seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu meninggal 1500 tahun baru dimuat. Dan berapa generasi itu? Makanya banyak terjadi, masih di sana menyebutkan bahwa Isa itu anak Tuhan. Ada satu kitab Injil yang masih murni, yang mereka sembunyikan, yang sampai sekarang belum diketemukan. Nah, kalau itu memang asli, mirip seperti Injil yang diturunkan di Nabi Isa, namanya Injil Barnabas. Sampai sekarang nggak diketemukan. Injil Barnabas ini asli karena ditulis langsung oleh muridnya Nabi Isa, orang-orang Hawari. Ada salah satu namanya, murid Nabi Isa itu namanya Barnabas. Itu yang menulis, yang menyalin kitab Taurat yang asli, ya kitab Injil yang aslinya. Maka Injil Barnabas disebut kitab perjanjian lama, yaitu Taurat. Itu sedikit mengenai kitab-kitab yang perlu kita ketahui. Harus kita imani yang kitab-kitab diturunkan langsung kepada para nabi di saat itu, khususnya yang 3 itu semua 100% benar kalamnya Allah. Walaupun sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Terkhusus Al-Quran, mulai dari zaman Nabi sampai kapanpun Al-Quran murni, tidak akan pernah bisa dirubah karena sudah ada jaminan langsung dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Sudah ada jaminan, maka Al-Quran akan senantiasa terjaga setiap masa sampai nanti hari kiamat. Nanti dekat-dekat hari kiamat itu baru Al-Quran diangkat oleh Allah. Hanya tinggal kertasnya saja, tulisan semua diangkat oleh Allah. Dan datang zaman Al-Quran tinggal kertas-kertasnya saja. Dan pada masanya nanti Al-Quran akan Allah angkat dekat-dekat hari kiamat ini. Bisa maksudnya dengan mematikan para hafiz Al-Quran, para ulama, atau mengangkat sendiri Al-Quran dari bumi ini. Diangkat sendiri oleh Allah dari bumi ini, baru dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga harus kita imani bahwa semua kitab tersebut adalah mukjizat, merupakan mukjizat untuk para nabi dan para rasul yang hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada diberikan selain daripada mereka. Kepada para wali enggak ada, kepada para sahabat enggak ada. Ini khusus diberikan sebagai panduan hidup untuk umat-umatnya nabi tersebut. Yang pertama turun namanya Taurat. Taurat itu yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa, yang isinya perintah untuk menyembah Allah. Isinya itu tauhid, mentauhidkan, beribadah kepada Allah. Juga isinya hukum-hukum.
Selepas Taurat itu baru selepas Taurat baru Zabur kepada Nabi Daud. Nah, Zabur kepada Nabi Daud ini isinya tidak ada tauhid. Isinya sama seperti suhuf-suhuf itu. Isinya cuma nasihat, kaul-kaul hikmah, masalah akhirat, persiapan akhir, itu isinya. Makanya walaupun ada kitab Zabur yang dipegang, yang dibawa oleh Nabi Daud, tetap syariatnya Nabi Daud, walaupun ada Zabur, ikut Nabi Isa, masih ikut Taurat. Paham ya? Nah, jadi Nabi Daud terus itu sampai Nabi Isa, sebelum Nabi Isa itu semua ikut ajarannya, ngikut Nabi Musa, ikut Taurat, karena isinya tidak ada perintah menyembah Allah di sana, berarti ya ngikutnya ke Nabi Isa. Kemudian selepas Zabur diturunkan Injil kepada Nabi Isa. Sama juga isinya memperkuat isi yang ada di dalam kitab Taurat itu. Memperkuat, mempertegas lagi. Nah, di sana campuran, ada hikmah juga, ada perintah tauhid, membersihkan tauhid lagi dan sebagainya. Makanya mereka diarahkan oleh kitab-kitab Nabi Musa itu dalam Taurat itu bahwa Isa itu bukan anak Tuhan. Isa itu adalah hamba Allah. Makanya di Taurat, Injil, Perjanjian Lama, di Taurat di Nabi Musa itu disebutkan bahwa itu Nabi Isa yang akan lahir besok itu disebutkan dalam kitab mereka adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Maka karena Taurat lama itu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu yang dikatakan Injil Perjanjian Lama itu mereka sembunyikan sampai nggak ketemu, karena isinya serupa dengan yang ada di surah Maryam. Di surah Maryam kan Nabi Musa itu ngaku sendiri bahwa aku ini Abdullah, hamba Allah yang Allah berikan kitab. Tapi karena sama isinya dengan surah Maryam, mereka sembunyikan. Karena di sana nggak disebutkan bahwa Isa itu Tuhan, nggak ada. Isa itu Tuhan, yang disembah-sembah nggak ada. Makanya mereka sembunyikan. Dan juga isi Taurat dulu itu menyebutkan bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Itu pun mereka tidak mau, makanya mereka sembunyikan sampai sekarang. Nah, Al-Quran ini fungsinya menyempurnakan semua kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Semenjak diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka syariat kita seutuh-utuhnya ikut Al-Quran. Tidak boleh kita ngambil syariat yang ada di kitab Taurat, Zabur ataupun Injil, karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Paham semua ya? Maka syariat kita juga begitu, nggak bisa kita syariat Nabi terdahulu. Syariat yang kita pakai ya syariatnya Nabi Muhammad. Nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi oleh Allah di akhir zaman. Nabi Isa ini kan nggak mati. Dia itu diangkat, berrafa'ahullah ilaih, diangkat oleh Allah. Nah, diangkat nanti di akhir zaman diturunkan lagi untuk bunuh Dajjal. Dan status beliau bukan lagi menjadi nabi, tapi jadi umatnya Rasulullah. Paham ya? Itu juga yang harus kita imani, bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini kalau betul-betul kita betul-betul tanamkan dan kita amalkan, karena ini aturan. Namanya apa saja itu, kalau kita masuk ke suatu tempat, kalau kita pakai aturan di tempat itu pasti selamat. Kita masuk ke perusahaan apa saja atau tempat kerja apa saja, kalau benar kita jalani aturan, maka yang mengatur itu senang, kita akan bahagia. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan atau tempat, kalau kita nggak ikut aturan, semua mau kita, ya yang punya itu marah, nanti malah kita akan susah jadi. Nah, begitu juga alam semesta semua ini milik Allah, dan Allah beri kita panduan hidup di dunia ini
dan di akhirat supaya selamat, Allah berikan Al-Quran. Maka jangan cari cara hidup di luar Al-Quran, pasti sudah salah, pasti sudah nanti akhirnya kecewa, pasti akhirnya hancur binasa, pasti tersesat, pasti ke neraka. Karena Al-Quran dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, yang diciptakan oleh Zat yang menciptakan kita alam semesta ini. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, kepada hamba-hamba yang bertakwa. Bagaimana kita jadikan Al-Quran ini pedoman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kita ini ada permasalahan, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Maksudnya berpedomanlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini firman Allah dan mukjizat terbesarnya para nabi. Cari sumber hukumnya dari Al-Quran, bagaimana penjelasan, semua ada. Urusan dunia, urusan akhirat, itu urusan agama, itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini nggak pernah ada ceritanya tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa selesai, paling kita salah memahami apa yang di dalam Al-Quran. Makanya biasanya orang yang akan bisa memahami benar Al-Quran ini ya orang-orang yang bersih hati. Karena Al-Quran itu bahasanya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu orang yang bersih. Kalau orang bersih itu senantiasa mereka dapat tambahan ilmu terus setiap bacaan Quran, karena mereka hatinya bersih. Makanya para ulama-ulama kita itu kan udah habis-habis ilmunya. Sekali baca Al-Quran, sama ayat yang dibaca, surah yang dibaca, tapi ilmu yang mereka dapatkan beda-beda. Sekarang baca ayat ini, ilmunya lain. Besok diulangi lagi, baca ulangi, karena tidak akan pernah habis ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu kalam Allah, bergantung bagaimana kita punya hati. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, jangankan semua Al-Quran, bismillah saja, lau syarahtu ma fil basmalah, kalau aku mau sarahkan bismillah di doang, di iman Al-Fatihah, di iman surat Al-Imran, bismillah doang, kalau aku sarahkan ke Sayyidina Ali, 70 onta nggak akan bisa memuat isinya. Maksudnya kitab-kitab yang sarah daripada bismillah ini nggak akan muat diangkat oleh onta. Karena orang bertakwa itu senantiasa akan dapat tambahan ilmu ketika membaca Al-Quran. Karena sumber ilmu Al-Quran itu, karena itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersih hati kita itu, semakin pancaran ilmu hikmah dari Al-Quran kita akan dapatkan. Semua yang ada di kalam-kalamnya para ulama itu menjelaskan apa yang ada di hadis-hadis Nabi, dan apa yang ada di hadis-hadis Nabi itu sumbernya dari Al-Quran. Jadi apapun ilmu yang kita kaji ini intinya untuk memahami Al-Quran. Tengah ngaji tafsir ke, tengah ngaji hadis ke, tengah ngaji sirah ke, tengah ngaji apapun, semua ilmu yang kaitan tentang agama yang kita kaji ini intinya sumbernya akan kembali kepada mualannya itu Al-Quran. Maka dari itu ya kita jadikan diri kita ini orang-orang yang demen membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menyelamatkan kita dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Insyaallah ya, kita jadikan diri kita di Al-Quran, minimal ada salah satu dari ahli keluarga kita di ahli Al-Quran. Bagaimana kemarin pas saudara kita meninggal itu, ada tuan guru yang mengatakan termasuk orang yang tidak akan dimakan jasadnya di kubur itu orang-orang ahli Al-Quran. Nggak mau, malu bumi itu mau memakan jasadnya para ahli Al-Quran, para hafiz Al-Quran. Bumi aja nggak berani, apalagi neraka. Maka jadikan ahli Al-Quran, kemudian kita jadikan orang-orang alim, para ulama, sehingga kita mendapat syafaat. Insyaallah ya. Nah, kemudian Al-Quran ini termasuk mukjizatnya itu apa? Tidak bisa diselewengkan. Al-Quran pernah menyebutkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, jika kamu ragu bahwa Al-Quran ini
tidak benar. Adakah orang dari kalian yang mampu membuat ayat atau kitab yang serupa dengan Al-Quran walaupun hanya satu lafaz saja? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, coba kamu buat, bisa enggak yang serupa Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Kan Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, itu kalam Allah. Itu kalam Allah. Maka orang-orang cerdas, orang-orang termasuk kemarin-kemarin ini ada peneliti yang meneliti namanya piramid yang ada di Mesir itu. Ternyata mereka teliti piramid itu bukan batu, tetapi itu dibuat itu dari tanah kayak batu bata itu. Kemudian mereka mengatakan batu ini bukan, memang dari dulu memang begini, batu kayak batu hitam itu. Ternyata mereka teliti ternyata itu kayak batu bata itu dibuat itu. Ini dibuat dari tanah. Ternyata ketika mereka tengok di Al-Quran sudah lama menyebutkan, sudah 1000 tahun sebelum alam diciptakan, Allah sebutkan bahwa piramid itu memang tanah. Ketika Fir'aun itu ingin melihat Tuhannya Musa, fa'auqidni ya Hamanu alatin, wahai Haman, buatkan aku sejenis tempat tinggi daripada tanah supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Makanya dibuat oleh Haman itu dari tanah. Al-Quran sudah berbahasa dulu, sudah bahwa itu dari tanah. Entah mereka teliti, oh ini bukan batu ini, tapi ini dibuat ini. Hingga mereka pun teliti Al-Quran, ternyata Al-Quran sudah berbicara masalah itu sudah 1000 tahun yang dahulu sudah. Hingga mereka masuk Islam. Termasuk peneliti, ada yang meneliti ini. Orang-orang pandai juga, orang-orang barat. Mereka teliti ternyata besi-besi apa yang ada di pasir ini semua sumbernya adalah dari langit. Mereka ternyata ini sumbernya semua dari hujan, dari hujan. Ternyata Al-Quran juga sudah berbaca. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dalam surat Al-Hadid kami turunkan besi dari langit. Maknanya besi-besi terbuat daripada rintisan air hujan, sehingga mereka mengkarat sehingga jadi besi. Mereka teliti besi-besinya, kalau mereka teliti satu persatu pasir ini semua sumbernya dari tetesan air hujan. Sementara Al-Quran sudah sudah bercerita tentang itu 1500 tahun dahulu, 400 tahun dahulu sudah menceritakan. Allah firmankan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi-besi dari langit sehingga mereka masuk Islam. Makanya isi Al-Quran ini semua benar. Mungkin kalau ada yang bertentangan dengan zaman kita ini, bukan Al-Quran yang nggak kepake, tapi kita yang belum memahami isi Al-Quran. Karena apa yang Allah firmankan akan tetap sesuai dengan zaman, kapanpun dan dimanapun, sampai hari kiamat nanti sesuai apa yang Allah ceritakan mengenai surga neraka, sesuai dengan isi yang ada di dalam, bukan hanya di dunia saja. Nah, kalau di dunia ini kita memahami apa yang maksudnya ini Al-Quran, jangan kita salahkan Al-Qurannya, salahkan akal kita yang belum mampu memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka kita jangan menjadi orang liberal. Liberal ini timbangnya Al-Quran dengan akalnya. Wah, kayaknya Al-Quran ini nggak bisa dipakai, kita jangan pakai Al-Quran sekarang ini sudah. Itu orang-orang liberal, itu jadi iblis. Orang yang pertama kali mengingkari syariat agama Allah ini iblis itu. Diperintahkan sujud gak mau, dia pakai akalnya. Mana mau aku sujud dengan Adam baru ciptakan, belum pernah ibadah, kok aku sujud kepadanya, padahal aku ini pimpinan para malaikat. Dia timbang syariat atau perintah Allah dengan akalnya. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, dia akan paham ini perintah Allah, sujudnya harus kerjakan, tapi dia pakai akal. Wah, aku lebih mulia, mana mau. Sudah cikal bakal nak turun sampai sekarang yang gitu, yang menimbang syariat Al-Quran dengan akalnya.
Mesti dipakai akal aja, nanti jadi anak turunnya iblis. Kalau Al-Quran, hadis Nabi mengatakan seperti itu, perintahnya seperti itu, akal paham, akal tidak paham, wajib ikut. Al-Quran mengatakan jangan begini, Al-Quran mengatakan jangan begini, paham deh, paham, otak deh ikut. Nggak perlu dulu harus kita paham, enggak. Kalau Al-Quran mengatakan seperti ini, jangan mendekati ini, jangan kerjakan ini, tinggalkan sudah. Tidak usah pakai, oh tidak bisa, nanti pasti kita akan tersesat. Itulah kehebatan apa yang ada di dalam Al-Quran, akan terus bisa diamalkan sampai kiamat. Bahkan nanti kita akan teringat apa diisi Al-Quran ini ketika sudah sampai surga. Di mahsyar pun kita akan ingat ketika orang-orang beriman dibangkitkan dari kuburnya. Bangkit dari kubur, pertama orang kafir, mereka mengatakan memba'atana mimman qadina, saya bangkitan memang kubur, dijawab dengan kaget. Kalau orang beriman nggak kaget, bangkit dari kubur nggak kaget. Apa katanya? Hadama wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Oh, wow, di Al-Quran nih disebut nih, benar ini, ma wa'adar rahman, apa yang Allah janjikan, wa sadaqal mursal, dan apa yang disampaikan apa Rasul. Ternyata kebangkitan itu ada, ini disebutkan dulu pas kita di dunia di dalam Al-Quran. Jadi setiap kejadian-kejadian nanti ketika dikubur, bangkit dari kubur, digiring ke mahsyar, di sirat, semua kita akan ingat apa yang ada dalam Al-Quran. Kita akan ingat, itu membuktikan bagaimana kesempurnaan isi kandungan Al-Quran yang kayaknya kita kurang memahami. Kita akan ingat sampai nanti kita kekal di sorga itu, kita akan mengerti, sampai nanti kita akan mendengar langsung bacaan Al-Quran dari zat mulianya Allah. Sampai disebutkan dalam hadis itu, nanti pada hari kiamat Allah akan membaca satu surah yang namanya surah Ar-Rahman, akan khusus dibacakan untuk ahli-ahli surga. Ar-Rahman alam Al-Quran. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Kalau kita selamat masuk surga, insya Allah kita akan mendengarkan langsung dari kalam firman-Nya Allah yang hakiki, mendengar bacaan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu intinya, kita imani bahwa Al-Quran semua adalah firman Allah, dan kitab-kitab serta suhuf yang diturunkan kepada para nabi terdahulu adalah kalam Allah, dan semua adalah mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian apa isi dalam kandungannya itu semua benar, kita harus imani. Kemudian kita harus imani bahwa Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, dan kita yakin bahwa Al-Quran akan senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ulama mengatakan di antara bentuk cara penjagaannya Allah terhadap Al-Quran ini, Allah ciptakan para hafiz Al-Quran. Taurat itu nggak besar, masih besar, masih tebal Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa pernah menghafal Taurat kecuali Qarun itu termasuk keluarga dia dan Nabi Musa, masih sepupu kalau nggak salah, dia yang hafal Taurat. Tapi karena tercembung dengan keduniaannya, sehingga dia menentang syariat Nabi Musa, sesat. Hanya berapa orang saja, tapi Al-Quran Masya Allah di kampung kita dimanapun Al-Quran dihafal. Makanya cara menjaganya oleh Al-Quran ini dengan dua cara, yaitu dengan menjaga lafaznya ini. Al-Quran nggak bisa diselewengkan, dengan Allah munculkan farha ini. Sedikit saja titiknya kurang, pasti akan ketahuan Al-Quran. Kalau ada orang membaca salah baca, pasti akan salah ini. Saking pinternya orang-orang sekarang. Kemudian cara menjaga maknanya Al-Quran ini supaya nggak diselewengkan juga makna yang benar, maka dimunculkanlah para ulama yang memahami makna Al-Quran. Sedikit saja diselewengkan maknanya ketahuan. Kemarin itu kan tragedi Ahok itu. Sedikit diselewengkan maknanya, langsung bangkit umat Islam membela Al-Quran. Apalagi sampai satu ayat, satu surat, sedikit saja itu, hanya satu lafaz wali itu diganti maknanya dengan makna yang nggak seperti yang benar, langsung bangkit dari penjuru dunia orang membela Al-Quran. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran.
tidak akan bisa diselewengkan karena sudah janji Allah sendiri yang akan selain daripada itu bisa dirubah-rubah. Taurat, Injil, Zabur. Kenapa kok bisa dirubah-rubah? Karena selepas Taurat akan ada kitab yang lain, ada kitab yang lain, akan ada terus yang menyempurnakan. Nah, selepas Al-Quran nggak ada kitab lagi sudah. Maka stop di Al-Quran sudah. Maka, nah ini dijaga langsung oleh Allah, tidak akan bisa diselewengkan karena di Al-Quran nggak ada kitab lagi. Nah, sampai hari kiamat, maka dijaga isi lafaz kandungannya semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada yang tanyakan, insyaallah minggu depannya kalau ada umur kita lanjutkan ke pembahasan mengenai iman kepada para rasul, kemudian hari kiamat, kemudian qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanya kan? Hah? Paham tapi ini ya? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kepahaman. Allah jadikan daripada diri-diri kita, ahli keluarga kita, ahli kampung kita ini bagian daripada orang-orang yang ahli Al-Quran, sehingga menjadikan syafaat kita kelak pada hari kiamat. Kalau enggak ya anak turun kita mudah-mudahan ada yang menjadi ahli Al-Quran dengan barokah kesalahan-kesalahan kita, ibadah kita, ngaji dan sebagainya. Kita berharap sebab ini nanti mungkin anak kita, cucu kita menjadi ahli-ahli Al-Quran. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salam bismillah mujahidin lillah subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.